Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Setelah sekian lama kita tidak bikin video. Terakhir tuh kapan ya? Terakhir itu kayaknya menjelang final Liga Champions deh. Enggak. Terakhir itu kita bikin. Iya benar. Itu video, tapi kalau live kita tuh terakhir lawan MU. Iya, FA Cup final. Iya, jadi kenapa kita nggak bikin apa namanya? Nobar bareng lawan Inter karena kan disiarinya di TV kan. Jadi kita takutnya kena spoiler. Tapi ya kita menang. Kita juga nggak bikin ini ya, uploadan reaksi karena sebenarnya kita rekam, cuman hilang filenya. Jadi momen sejarah itu masih sudah ada di tong sampah. Entah di mana. Jadi kan sebenarnya udah direkam. Iya. Reaksi kita dapat. Rodri udah, terus setelah juara peluangnya juga ada, tapi itu masih ada di HP sih. Itu masih ada ya. Cuma karena reaksi pas golin gak ada, jadi nanggung usah diupload. Sebelum kita mulai previewnya, jangan lupa subscribe ke akun YouTube kita menuju 1000 dikit lagi. Dan pantengin terus YouTube kita karena kita bakal ngadain giveaway. Oke, jadi Man City Room itu udah janji ya kalau misalkan 1000 followers di Instagram, 10.000 followers di Instagram, kita akan ngadain giveaway. Dan ternyata udah 10.000. Makasih juga yang udah follow. Makasih banget. Dan sesuai janji kita akan kita adakan giveaway. Pokoknya apa detailnya nunggu nanti aja. Pantengin, kita bakal bikin video. Dan juga makasih yang udah beli merch Man City Room. Ada belakang. Oh iya, ada belakang. Pasti yang belum punya beli karena masih ada sisa stok ya. Masih ada. Jadi silakan. Oke. Langsung aja kita mulai. Jadi ini hari apa sih? Kita bikin video ini hari Jumat. Hari Jumat. 2 hari lagi menuju final atau Community Shield. Kok karena bakal ngomongnya Community Shield. Sorry. Jadi kita udah sebelum kita ngomongin pertandingannya, kita ngomongin behind the scene-nya sebelumnya. Mungkin kita ngomongin transfer kali ya dari kedua tim. Bentar dulu, mungkin ada yang nggak tahu kan, kita Community Shield lawan Arsenal. Tuh. Jadi Community Shield itu pemenang antara FA Cup dan IPL. Karena City dua-duanya menang, jadi yang diambil adalah juara kedua dari Liga, yaitu Arsenal. Jadi kenapa Arsenal main? Karena emang juara 2 dari Liga Inggris. Iya, ini buat yang belum tahu aja. Karena tapi udah pernah nih waktu kita lawan Liverpool kan begitu kan. Yang waktu kita menang adu penalti itu kita juara FA Cup. 4 kali di satu musim tuh. 4 quadruple. Kita menang FA Cup sama Premier League, jadinya Liverpool yang di peringkat 2 Premier League ngelawan kita di Community Shield. Oke, jadi sebelumnya kita ngomongin transfer dulu. City detik ini baru datengin Kovacic. Ya resmi ya. Baru Kovacic ya? Baru Kovacic. Dan mungkin dikit lagi Guardiola bakal mendarat. Bukan mendarat ya, udah pasti diumumin resminya. Dan kita juga kehilangan beberapa pemain. Ada Riyad Mahrez sama Gundogan. Siapa lagi? Si Borges, tapi kan dia nggak tim inti ya. Tapi kita kehilangan 2 pemain ini. Dan menurut gua kalau misalnya cuman berakhir di Guardiola, gua masih kurang puas karena kemungkinan Guardiola masuk tuh gantiin Laporte. Nah, kita belum punya penggantinya si Riyad Mahrez. Betul. Karena kalau kita lihat di pre-season kemarin tuh kan sayapnya kita kan Bernardo sama Grealish kan. Itu misalnya pas diganti udah tuh nggak ada lagi yang bagus tuh. Kita bener-bener harus ada 2 pemain di posisi yang sama bagusnya kan. Kita harus punya 2 pemain di satu posisi yang sama kan. Sama yang ini kayak yang kita rasain sekarang di back kita. Nggak ada Ake ya udah, ada Akanji nggak ada Akanji ya udah, ada dia. Harus segitu kan. Harus segitu yang kita pengen kayak gitu. Semoga terjadi di winger gitu lah untuk musim depan. Tapi ya rumornya kan bakal datengin Olise ya, siapa? Olise dari Crystal Palace sama Doku dari Rennes kalau nggak salah. Kita udah bikin postingannya di Instagram City Room. Tapi kan Guardiola udah hampir pasti nih, udah here we go 2 kali sama si Fabrizio Romano. Jadi kita tunggu nih apakah City bakal beli pemain sayap atau enggak. Langsung move on ke Arsenal nih. Arsenal lagi berbenah banget ya. Cukup kayaknya mereka tuh yakin musim lalu tuh kurang beberapa pemain buat menjuarai Premier League itu. Makanya kan kayak musim lalu Arsenal tuh agak oleng ketika Gabriel cedera. Saliba cedera, sorry. Jadi makanya dia bawa Timber dari Ajax ya. Iya. Tapi Timber yang gua tahu sih dia dimainin di sayap kanan tuh. Juga bisa. Tapi kiri juga pernah kok sayap kiri. Karena si Zinchenko kan lagi cedera ya. Terus dia juga masukin Rice yang harusnya ke City tapi nggak jadi. Tapi menurut gua ada lagi nggak sih?
sama Havertz sama udah itu baru 3 ya. Setahu gue baru 3 sih. Jadi menurut gue itu bagus banget sih. Maksudnya Arsenal bener-bener kekurangan musim lalu ditambal. Ya walaupun nambah dulu ya, gue nggak tahu ntar si Havertz atau yang lain bakal works apa enggak. Tapi menurut gue intinya Arsenal emang siap buat ngejalanin musim depan. Tapi yang ini nih yang kita takuti tuh kayak Liverpool waktu itu kan. Iya betul. Jadi Liverpool pernah di satu musim 19-19 yang beda tipis sama City itu ya. Iya. Liverpool kalah di musim itu, musim depannya benar langsung juara juga menangnya jauh 99 poin. 99 poin betul. Dan yang itu yang gua takutin sih dari Arsenal ya. Takutnya City di musim setelah treble ini kurang hype, tapi semoga enggak ya. Cuman gue takut aja sih, gue takut semua udah kecapai gitu. Terus makin turun dan Arsenal makin semangat buat ngejuarain kan. Iya. Ya bisa aja terjadi, tapi bisa semoga aja. Enggak sih. Makanya ya semoga Pep udah pernah belajar itulah waktu Liverpool juara. Iya. Yang menarik sebenarnya sih apa? Arsenal tuh selalu bilang emang kekurangan striker kan, karena Jesus gampang cedera dan cadangannya Nketiah juga nggak selalu bisa diandelin. Menurut gue kalau misal Arsenal bawa satu lagi striker yang world class udah sih, gue makin takut sebenarnya. Walaupun ya karena tahu sendiri kan musim lalu Arsenal ya mendominasi di Liga Inggris. Kalau ditambal dengan apa yang dia beli sekarang di bursa transfer, ya makin ngeri aja. Karena City juga sebenarnya secara pembeliannya agak, gue sih bisa bilang agak sedikit menurun ya. Karena Gundogan tuh menurut gue nggak tergantikan dan Kovacic harus butuh waktu dulu buat nyetel. Iya, karena menurut gue kalau pembelian Guardiola ya dilihat dari musim lalu ya City sebenarnya nggak ada masalah di defending ya. Iya, masalah di tengah atau di winger gitu. Iya, maksudnya gue juga masih nggak tahu nih Guardiola main ganti siapa gitu. Maksudnya ganti role siapa. Tapi masalah Guardiola kita bahas lagi di video lain. Langsung next aja nih di preseason beberapa hari lalu yang baru kelar. Jadi kita tur Asia di mana Jepang sama Korea. Dan dari 3 pertandingan kita menang 2 kali. Yang pertama kita lawan Yokohama F Marinos. Dan kita menang berapa tuh? Menang 5-3. Agak aneh ya kita kebobolan 3 gol ya. Iya. Tapi namanya juga baru balik dari liburan jadi maklum aja. Terus kita juga menang tipis lawan Bayern Munchen, menang 2-1. Yang terakhir kalah 2-0. 2-1 ya? Enggak. 2-1. 2-1 dari Atletico Madrid. Menurut gue nih ya, selama preseason sih udah cukup puas. Apalagi yang 2 match awal ya. Iya, dan gue sih lebih puas ya, bukan puas ya, lebih senang sih karena ngelihat pemain-pemain baru kayak Kovacic. Karena terbukti Kovacic menurut gue udah oke untuk preseason ya. Ya walaupun ya gue gak akan mau banding sama Gundogan, cuma menurut gue udah oke. Dan beberapa pemain lain kayak Rico Lewis juga mainnya bagus ya di preseason. Waktu main dia dimainin jadi number 8, maksudnya di tengah tuh CAM oke banget. Jadi gue sebenarnya udah cukup puas dengan apa yang ditunjukin City di preseason. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Kovacic lagi, kita nggak bisa expect Kovacic bakal ngegolin kayak Gundogan. Bahkan dia tuh kemarin bagusnya main waktu lawan Munchen tuh. Waktu dia jadi DM double pivot sama si John Stones. Itu menurut gue lebih oke tuh. Karena kalau misalnya Rodri lagi istirahatin atau cedera gitu, mungkin kita bisa mainin Kovacic di situ kan, lebih bagus daripada Calvin Phillips. Jadi emang kita nggak bisa expect. Tapi si siapa namanya Kovacic tuh di Chelsea jadi DM apa CM? Apa CAM? Kayak lebih ke belakang dia kan? CM tapi nggak selalu nyerang menurut gue. Ya tapi emang seingat gue ya. Kayaknya Kovacic juga dibawa Pep supaya bisa ya dari tengah bisa keluar lah dari tekanan gitu dengan dribble yang bagus banget. Yang gue expect dari Kovacic di City sih, gue sih nggak expect kalau dia bakal gantiin Gundogan secara gol ya. Gue sih lebih ngelihat Kovacic tuh bakal kayak Bernardo gitu. Dia nyaman di bola, jadi ngalirin bola cepat. Kalau di press nggak panik. Tuh. Lebih ke situnya gue liatnya nggak dia bakal ngegolin kayak Gundogan yang match penting bakal golin. Gue sih ngeliatnya yang penting aliran bola lancar biar lebih cepat ke Grealish ataupun langsung ke Haaland gitu. Tapi itu yang justru yang bikin kita concern kan, itu yang kekurangan kita. Kita tuh kemarin benar-benar ada momen-momen penting tuh ada Gundogan gitu. Jadi betul. Ya maksudnya Kevin De Bruyne juga nggak bisa diandelin kan, ini masih cedera gitu loh. Iya benar. Ini misalnya lawan Arsenal nih, kita nggak ada Kevin De Bruyne gitu. Tengahnya cuman ada Bernardo Silva, Foden sama Kovacic lah misalnya kan. Itu juga kalau misalnya dua-duanya bagus. Kalau enggak bingung kan. Harusnya tuh kalau dulu kan udah ada Kevin sama Gundogan udah pasti oke gitu. Makanya itu yang kita concern di musim ini. Jadi semoga aja
semoga aja baik-baik aja lah ya. Jadi kalau preseason kita kan ya hasilnya oke lah ya. Kalau si Arsenal ini dia main beberapa kali ya. Yang gue ingat cuma kalah lawan MU aja. Betul. Dan kemarin terakhir tuh kalau nggak salah menang adu penalti lawan Monaco ya di Emirates Cup. Nah. Jadi sebenarnya gue lihat dari beberapa podcast yang fans dari Arsenal ya, ya sebenarnya udah cukup puas, tapi mungkin bagi mereka ya pengen lihat nih gimana lawan City nih, karena kan preseason kan cuma ya Arteta sama kayak Pep nyoba pemain baru. Betul. Dan itu yang selalu dilakukan Pep atau pelatih-pelatih lain di preseason atau menjelang season kayak Community Shield gitu. Nyoba fitness juga lah ya. Fitness juga. Jadi menurut Mas gimana nih prediksi pertandingan 2 hari lagi? Mungkin mulai dari ini kali ya, siapa yang dimainin dulu kali ya. Oke. Karena kalau menurut gua nih bukan menurut gua, kemungkinan besar Ake tuh nggak main karena kemarin cedera kan. Jadi mendingan diistirahatin sekalian, dan kemungkinan juga Guardiola nggak main karena jaraknya terlalu dekat. Cepat ya. Menurut gue sih yang udah pasti wajib main itu Kovacic harus wajib main karena memperbanyak jam terbang, jadi biar bisa nyetel, karena menurut gue Kovacic bakal jadi pemain penting yang akan selalu main di musim depan ini atau musim ini. Dan gue sih kalau striker sebenarnya gue pengen Alvarez, tapi bebas ya, Haaland juga pasti dimainin sama Pep. Yang terpenting, dan gue secara pribadi pengen lihat Foden main di tengah lagi, bener-bener dilatih terus aja, karena menurut gue Foden tuh udah ngerti cara umpan-umpannya, cuma kadang tapi komposernya kurang tenang, kurang megang bola tuh kurang lama, gimana kayak agak buru-buru. Tapi beberapa kali dia main di tengah hampir selalu asis ya. Selalu kemarin asis lagi tuh lawan siapa kemarin tuh, gue lupa, di preseason. Tapi ada kok beneran asis, yang kecuali salah. Dan ini secara pribadi lagi ya, gue masih pengen Cancelo main. Tapi kayaknya udah enggak deh, karena kayaknya Cancelo kan iya kita lupa ngomongin Cancelo ya. Maksudnya kemarin padahal main bagus di 2 pertandingan awal, karena di pertandingan ketiga emang kagak ada yang main bagus. Bahkan Ruben Dias walaupun dia cetak gol juga sering umpan passing salah gitu. Ya Cancelo ternyata udah ini ya, udah agreement sama Barcelona, tapi masih personal terms gitu. Jadi ya paling gak match terakhir lah. Karena gue lihat ini, kalau misalnya bedanya Walker dan Cancelo, Walker kan bagus di recovery bola hilang lah. Kalau pas Cancelo main nih, dia tuh lebih gampang untuk switch play langsung ke dia tuh lebih cepat ya. Karena akurasi juga lebih bagus. Gue lihat Cancelo enaknya di situ tuh. Tapi kayak emang udah gak ketolong sih Pep sama Cancelo, kayak udah emang harus pisah ya. Jadi ya sih gue pengen lihat bener-bener Kovacic aja. Kovacic yang lainnya menurut gue masih opsional lah, masih bebas. Maksudnya masih oke aja, karena emang maksudnya masih ya, karena kita udah tahu sistem kita gimana ya, ini udah sering diulang-ulang sama orang-orang juga. Situ tuh mau pemain siapa aja pun sama, cuman ya tinggal kualitas main aja. Kayak McCarthy mungkin termain, cuman nggak terlalu nendang aja gitu. Emang harus perlu ada twitch lagi gitu. Ya karena di 2 pertandingan terakhir Community Shield, City kan selalu kalah tuh. Terakhir lawan Liverpool musim lalu kalah 3-1, dan yang sebelum itu lawan Leicester kalah 1-0 lewat penaltinya Iheanacho. Dan di situ kan Pep buktiin kalau pemain baru pasti main di situ. Contoh di lawan Leicester ya, Grealish main karena babak kedua, Haaland juga main, ya udah pasti Kovacic main. Jadi menurut gue sebenarnya gue sih pengennya menang ya, karena kan biar melengkapi, paling enggak sextuple lagi lah si Pep Guardiola. Cuman lihat kedua match terakhir sih gue ya udahlah. Maksudnya sebenarnya gue yakin sebagai kita fans City pengennya menang. Terus kayak tapi ya udahlah, yang penting kita mah juara beneran di trofi beneran kan. Cuman kalau kalah nyesek juga pasti. Nanggung ya, karena dalam bulan ini kita main 2 match final ya. Final ya. Community Shield sama Eropa lawan Super. Ya tapi gue sih pengennya menang, biar kayak nanggung aja sih, bener. Nanggung biar kita dapat lebih banyak trofi. Jadi menurut Mas kita berarti, tapi kalau dia kan terserah kan. Tapi menurut Mas menang apa enggak? Menurut gue menang. Karena gue selain lawan Atletico ya, pas lawan Munchen, ini mainnya bagus bener nih. Masa kayak rapi banget kayak sebelumnya lagi kan. Masa nggak bisa sih lawan Arsenal kita secara tensi lebih serius gitu, bisa lah gitu. Dan pas lawan lawan Atletico Madrid itu tuh kita di babak pertama kita main tim inti tuh. Nah babak kedua kita tuh langsung ganti 10 pemain kan. Nah tuh udah yang katro-katro tuh. Jadi maksudnya secara chemistry kurang. Nah sedangkan si Atletico-nya mainnya main senior semua kan. Depay, ada siapa lagi tuh, Carrasco, terus penyerang siapa, Korea. So, oke banget itu, ada si Llorente gitu. Jadi menurut gua kenapa kalah kemarin tuh kayak gitu aja.
Yaudah, jadi itu dia preview kita ya. Semoga ini kan video kita bikin Jumat, semoga besok gak ada yang cedera, jadi semua pembahasan ini masih sesuai jalur lah ya. Jadi makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan pantengin terus YouTube Man City Room karena kita bakal ngadain giveaway. Ya, makasih. Thank you, bye.